Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, teman-teman semua. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan coba share terkait dengan rangkaian perjalanan kami ke salah satu negara yang ada di Asia, yaitu Jepang. Nah, rangkaian itu kita akan mulai dari video ini yang memang cukup spesial nih buat kami, karena ini adalah pertama kalinya juga kami ke Jepang, teman-teman. Dan bukan cuma itu aja ya, jadi ini pertama kalinya kami naik salah satu airline yang memang dari Jepang juga, yaitu ANA. Nah, di penerbangan kali ini kita akan terbang dengan ANA dengan kode penerbangan NH836 ya teman-teman. Jadi ini untuk keberangkatan di pagi hari, di sekitar jam 6 pagi. Jadi di penerbangan kali ini kami ke bandara sekitar jam 2 dini hari karena memang sebelum kita terbang gitu ya, khususnya di international flight itu better 3 jam sebelum penerbangannya kita udah sampai di bandara. Jujur ini jadi salah satu perjalanan yang udah kami tunggu sejak lama ya teman-teman, berkesempatan buat ke Jepang. Jadi semoga buat teman-teman yang sedang berkesempatan buat lihat video ini juga gitu ya, dan punya harapan untuk hopefully suatu saat bisa ke Jepang, semoga terwujud juga ya teman-teman. Oke, kita udah sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Jadi di video kali ini perjalanannya kita berangkat dari CGK, Cengkareng, Soekarno-Hatta International Airport. Ini suasana di jam setengah 3 pagi ya teman-teman, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nggak banyak orang ya di jam ini, tapi memang di jam-jam dini hari ini seingatku sih ini ya selalu ada banyak penerbangan khususnya internasional dari Terminal 3 ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, mungkin waktu teman-teman baru sampai bisa lihat ke sini dulu ya informasi counter check-in. Jadi ini informasi secara overview aja terkait dengan di mana sih counter check-in airline yang ada di Terminal 3 ya, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi di sini dari Island A sampai Island F itu ada semua daftar airline-nya, teman-teman. Gitu supaya lebih efisien aja kalau teman-teman baru banget pertama kali ke sini. Nah, buat ANA sendiri itu ada di counter B. Jadi sekarang kita coba langsung jalan aja ke counter B ya, teman-teman. Nah, selain informasi terkait counternya gitu ya, ada airline apa aja. Nah, biasanya juga ada papan informasi terkait dengan live schedule-nya gitu teman-teman. Nah, jadi apakah penerbangan teman-teman nanti itu tetap on schedule kah atau misalnya delay. Nah, teman-teman juga bisa lihat ke papan informasi yang biasanya ini ada di sini nih teman-teman posisinya. Jadi di tengah-tengah setelah teman-teman itu baru masuk ke gate-nya teman-teman. NH836. Nah, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga di sini ada area untuk self-service check-in ya, teman-teman. Jadi ini salah satu areanya, dan nanti teman-teman perlu lihat dulu kira-kira airline teman-teman itu ada nggak ya di list self-service check-in ini. Kalau misalnya ada, seharusnya bisa sih, teman-teman.
Selain self service check-in di bandara, sebetulnya teman-teman bisa check-in online ya. Nah, itu biasanya, sekitar 48 jam atau misalnya 72 jam sebelum keberangkatan sih teman-teman, dan itu tergantung airline-nya juga ya, itu jadi punya, ketentuannya masing-masing. Nah, sebelum kita ke counter-nya atau di island B, itu kita coba ke Java MiFi dulu teman-teman. Jadi di perjalanan kami ke Jepang kali ini, nah kami akan coba salah satu provider yaitu, Java MiFi sih teman-teman. Buat cara belinya gimana, sebetulnya, beli atau pesennya itu bisa 2 cara. Yang pertama itu, reservasi lewat online, atau yang kedua datang langsung itu juga bisa. Nah, selain provider ini sebetulnya banyak sih pilihan provider yang lainnya yang bisa teman-teman coba juga. Nah, waktu perjalanan kami ke Saudi Arabia, itu, kami gunakan, provider kami masing-masing. Jadi di masing-masing handphone itu kita beli package, roaming gitu. Nah, ini waktu perjalanan ke Jepang kita coba pakai ini nih teman-teman, gitu. Nah, di dalamnya ini ada petunjuk buat nanti pengembaliannya gimana waktu sampai lagi di Jakarta. Terus, di dalamnya juga ada modem plus ininya ya, buat, charger-nya gitu, teman. Nah, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta teman-teman juga bisa ke sini sih, area perapihan bagasi ya, atau misalnya teman-teman mau cek berat bagasi teman-teman berapa, itu bisa teman-teman coba sih. Jadi ada area tertentu, mau itu di sini atau di bandara lainnya di Indonesia pasti ada kemungkinan ada sih, areanya ya, gitu, untuk cek, berapa sih berat bagasi teman-teman. Siapa tahu, exceed ketentuannya gitu ya dari airline-nya, itu nanti bisa di-adjust di area ini sih. Nah, karena udah waktunya untuk drop bagasi, jadi kita mulai coba ikut antriannya teman-teman di sekitar, Island B. Jadi ini areanya untuk ANA ya di sini teman-teman. Ya, antriannya cukup panjang, teman-teman. Jadi kemungkinan di penerbangan kali ini nanti pesawatnya full ya untuk passengers-nya. Nah, sebelum drop off baggage-nya, alangkah lebih better mungkin kita siapin dokumen requirement-nya, teman-teman. Jadi di sini kami siapin paspornya. Kemudian karena paspor kami itu paspor elektronik, jadi kami bisa ngajuin visa waiver. Dan di sini dicek juga visanya. Jadi kami print visanya dan benar ternyata ditanyain nih sama petugasnya gitu. Cara overall waktu check-innya smooth banget nih teman-teman. Kita udah selesai, terus kita menuju ke Setelah drop off baggage-nya, kami langsung jalan ke area keberangkatan internasional ya teman-teman. Jadi area keberangkatannya ini ada di sebelah kiri ya, jadi samping kirinya dari Island A atau counter A di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nanti setelah masuk kita akan langsung ke area imigrasinya teman-teman. Oke, di area imigrasi udah selesai, jadi ini kita udah lewat. Nah, setelah area imigrasi itu biasanya di depan ini ada papan informasi nih teman-teman terkait dengan lokasi gate-nya itu ada di mana ya untuk pesawatnya kita gitu. Nah, setelah dari sana, misalnya teman-teman udah lihat, teman-teman bisa langsung ke eskalator yang ke bawah ini nih teman-teman. Nah, kebetulan buat di penerbangan ANA ini lokasinya cukup jauh ya, jadi ada di gate pertama teman-teman. Jadi dari sini kita akan coba jalan ke sana.
Nah, selain jalan, sebetulnya teman-teman ada pilihan buat naik golf car ya, yang memang gratis dan tersedia di Terminal 3 CGK ini, buat ini teman-teman, buat bantu kalau misalnya gate boardingnya itu jauh. Nah, tapi memang apa, si golf cart ini utamanya buat ini ya teman-teman, buat penumpang yang lansia misalnya, kemudian penyandang disabilitas, ibu hamil, atau misalnya yang bawa balita juga. Jadi bisa menggunakan fasilitas ini teman-teman. Nah, biasanya buat apa, buat golf cartnya ini ada di area tertentu ya. Jadi teman-teman coba lihat kanan kiri aja. Dan biasanya itu ada line-nya teman-teman yang warna kuning ini. Jadi ini line khusus untuk golf cartnya nanti gitu. Nah, tapi balik lagi buat di momen kali ini kita akan coba jalan ke gate satunya ya teman-teman. Jadi gate paling ujung khusus untuk pesawatnya ANA di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Sisa 6 menit lagi. Iya. Nah, kurang lebih perjalanan dari apa, setelah imigrasi sampai gate satunya, kalau misalnya kita jalan normal gitu ya, mungkin kita butuh sekitar 10-15 menit sih teman-teman buat kesananya. Plaza Premium Lounge. Nah, kalau misalnya tiket teman-teman itu tiketnya ekonomi above gitu ya, nah teman-teman bisa akses ini teman-teman, Plaza Premium Lounge ya. Jadi nanti teman-teman bisa makan di sana gitu ya sambil nunggu waktu boardingnya teman-teman. Jadi banyak aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di sana dulu gitu. Iya. Dekat prayer room. Oke. Cel. Nah, kita udah sampai di area deket gate-nya ya. Jadi ini di gate 1. Jadi nanti kita masuk ke area sana buat naik pesawatnya, teman-teman. Nah, karena penerbangan kali ini jamnya itu jam 6 pagi, pastikan ada kemungkinan misalnya kami sebagai muslim itu butuh buat sholat dulu ya. Nah, di dekat gate 1 ini ada area sholat juga, ada prayer room. Jadi ada prayer room khusus untuk akhwat sama khusus untuk ikhwannya juga. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman berkesempatan buat naik ANA, kemudian di gate 1 ini, nah teman-teman bisa ke area ini dulu nih buat ke prayer room dulu gitu ya. Nah, ini untuk area prayer room-nya khusus untuk ikhwan, teman-teman. Jadi areanya cukup ya untuk kita bisa sholat di sini, dan ini tempat khusus untuk wudhunya.
Oke, setelah menunggu, sekian lama gitu ya, akhirnya kita waktunya buat boarding. Jadi, basically boarding-nya itu 30 menit sebelum, keberangkatannya. Di sini tiket kami ada di, grup 3. Jadi, sebelum boarding itu biasanya dibagi per grup dulu ya teman-teman. Dari grup 1 sampai grup sekian gitu, baru nanti, masuk ke pesawatnya bergiliran sih teman-teman. Dan prosesnya di sini smooth banget sih teman-teman. Stabil kok. Kita 1D ya? Gitu? Gak tahu mbak. Nah, ini sekilas tentang ini ya teman-teman, area di gate 1 ini layoutnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman ke Jepang itu mungkin better teman-teman kalau misalnya berkesempatan buat reserve seat gitu ya, teman-teman bisa reserve seat yang A, jadi yang A gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat ini ya, apa, pemandangan Gunung Fuji gitu, jadi cocoknya di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya teman-teman arah kepulangan misalnya ke Jakarta itu cocoknya di sebelah kanan teman-teman. Nah, tapi tergantung juga ya teman-teman, nanti menyesuaikan kondisi cuaca nih pas nanti lewat pesawatnya itu, jadi bisa dapat pemandangannya, bisa juga belum gitu. Di luar cuacanya berkabut banget, habis hujan. Nah ini. Wah, Masya Allah. Panas. Yes, thank you. Nah, jadi di pesawat ini kami duduk di kursi 35A dan B ya, teman-teman. 35A dan B. Nah, tipe pesawatnya sendiri ini B7X79 Dreamliner. Jadi Boeing Dreamliner ya. Nah, buat di pesawat ini juga, ini formasi kursinya kalau di economy class itu 333 ya teman-teman. Jadi satu baris itu ada 9 passengers teman-teman. Excited banget ya naik pesawat ini karena ANA juga jadi salah satu airline yang memang dia masuk top 5 best airline di dunia ya teman-teman. Jadi hopefully service-nya oke sih selama penerbangan ini. Jaraknya lumayan ya. Nah ini legroomnya luas banget ya. Jaraknya luas. Sini juga ada gininya. Nyaman. Masih luas banget. Terus ini terminal 5. Selimut. Terus ada set.
WhatsApp. Ini disposable apa baca. Ada flight interaction juga. Sini ada in-flight entertainment. Apa ya? Skymax. Nah, di penerbangan kali ini kami reserve MOML meal, jadi meal khusus muslim ya teman-teman, jadi ditandain sama pramugarinya. Placed under the seat in front of you. For passengers traveling with small children, please be advised that there is a limited number of oxygen masks stored above the seats. Please hold your child in the assigned seat. We appreciate your cooperation and understanding. This is a completely non-smoking flight. We would like to remind you that smoking and the use of all smoking devices in the lavatory are prohibited by law. By request of the Japan Civil Aviation Bureau, please do not feel compromised. Cuaca sebelum take off di penerbangan kali ini cukup mendung ya teman-teman, tapi kita masih bisa take off on schedule dan ini waktunya buat siap-siap angkat. Oke, ini waktunya udah pushback, jadi sebentar lagi kita akan ke jalurnya dan hopefully penerbangannya oke nih bareng ANA.
Jadi seperti biasanya kalau misalnya di long flight itu kita dapat ini ya teman-teman, dapat selimut. Nah pas dibuka memang selimutnya ini cukup sih buat kami ya teman-teman. Jadi ukurannya pas. Kemudian di sini juga kita dapat apa? Kami dapat bantal basic sih. Memang di setiap airline pasti ada ya. Kalau misalnya untuk airline yang full service. Nah, salah satu yang menarik di ANA itu di waterproof disposable bag-nya. Ini kami dapat ini ya gambar untuk apa? Connect to internet. Jadi di sini ada yang memang buat internasional, ada juga yang domestik. Nah, kita coba yang international flight ya teman-teman. Jadi kita scan barcode-nya yang ada di sini, kemudian nanti kita tinggal ikuti aja instruction yang ada di sini. Nah, di sini kita lagi coba nih kira-kira bisa atau enggak ya gitu. Karena baru pertama kali memang di awal ini kami agak sedikit kesulitan ya buat connect-nya gitu. Tapi di sini kami coba sampai benar-benar bisa nih teman-teman. 15時40分午後3時40分帝国の中機場到着を見込んでおります。到着時東京 Nah, ini akhirnya bisa masuk nih teman-teman. Jadi pas dilihat di sini memang akses internetnya banyak pilihannya ya teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman yang kalau misalnya pegang tiket ekonomi kelas itu bisa juga buat akses ini. Jadi di sini ada berbagai pilihannya ya teman-teman. Tapi di sini kami pilih yang free text plan. Jadi di sini khusus untuk kita supaya bisa kirim message misalnya ke keluarga gitu ya. Dan di sepanjang perjalanannya ini memang bisa banget diakses ya teman-teman, walaupun memang agak sedikit delay nih kalau misalnya kita kirim pesan atau terima pesannya gitu, tapi ini sangat membantu banget. Oke, kita masuk ke in-flight entertainment-nya. Jadi ini ya teman-teman, pilihan in-flight entertainment-nya di kelas ekonominya ANA. Jadi kurang lebih hampir mirip-mirip ya, seperti pengalaman kami sebelumnya waktu naik Saudi Airlines. Jadi di sini ada movies, kemudian ada music juga. Nah, sampai dengan di sini juga ada apa live ini ya, live tracking map. Jadi kita bisa akses di sana sih teman-teman. Dan dengan perjalanan dari Jakarta sekitar kurang lebih 7 jam 7 jam sampai 7 jam setengah itu kita bisa akses ini nih teman-teman. Dan oke banget sih buat IFV-nya ya. Nah, buat akses IFV-nya kan teman-teman misalnya dapat ini ya headset gitu kan dari apa cabin crew-nya. Nanti headsetnya bisa sambil di plug in di sini. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau charge HP-nya, di sini juga ada colokan USB ya teman-teman. Jadi bisa dimasukin di sini supaya teman-teman bisa charge HP teman-teman kalau teman-teman butuh. Gitu. Jadi memang di apa area IFV-nya ini cukup lengkap dan sufficient sih buat kebutuhan selama penerbangan teman-teman gitu. Buat akses IFV-nya sendiri teman-teman bisa pakai dua cara ya. Jadi ada remote-nya yang bisa dipakai gitu ya. Nanti dari sana aksesnya, atau teman-teman bisa langsung sentuh si layarnya, itu juga bisa sih teman-teman. Jadi memang ada dua pilihan nih kalau misalnya teman-teman mau pakai IFV-nya ini, dan itu bantu banget sih buat fleksibilitas kita ya kalau misalnya mau pakai gitu.
Nah, di sini kami coba headsetnya. Ini pas dicoba headsetnya jalan sih, dan suaranya clear banget sih. Ini juga. Kalau misalnya teman-teman berkesempatan buat naik Boeing Dreamliner, di sini juga ada electronic dimmable windows. Jadi di sini nggak ada penutup plastik buat geser ke atas bawahnya ya teman-teman. Teman-teman cukup klik tombolnya yang di bawah jendela, nanti teman-teman bisa atur nih buat kegelapan kacanya mau kayak gimana gitu. Jadi nanti secara otomatis ini bisa langsung berubah sih, dan itu fitur yang oke sih kalau di pesawat Boeing Dreamliner ini gitu. Enggak sih. Nah, sekarang waktunya buat in-flight meal. Jadi ini meal khusus untuk Muslim ya kalau di pesawatnya ANA di penerbangan kali ini. Jadi ini untuk makanan beratnya. Kemudian di sini juga ada apa? Tambah lauknya. Nah, di sebelah kanan di sini juga kami dapetin sushi ya teman-teman. Jadi di penerbangan ini kita dapat sushi seperti biasa di penerbangan long flight itu kita dapat roti-rotian juga gitu ya, sama minuman juga. Nah, di sini ada apa buah juga sih gitu teman-teman. Nah, selain yang ada di table ini, nanti kita bisa request nih kalau misalnya mau tambahan minuman ocha, air putih, susu atau jus, itu bisa kita pesan sih ke cabin crew-nya. Jadi menunya di sini cukup banyak dan mungkin bisa bilang lengkap banget ya teman-teman. Dan pasti kenyang nih kalau misalnya teman-teman berkesempatan buat naik di pesawat ANA ini. Dan rasanya pas kami coba itu enak-enak semua sih di sini. Dan terutama sushinya ini seger banget sih teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di penerbangan pagi atau siang, terus misalnya teman-teman mau nonton gitu ya di in-flight entertainment-nya, itu teman-teman bisa gelapin aja si Windows-nya supaya nanti si layarnya ini kelihatan banget sih teman-teman. Gitu, misalnya teman-teman nonton sambil makan, nah itu jadi waktu yang cukup oke banget sih. ご案内いたします。ただいま自由が不安定なため揺れております。見れましたご安全には影響ありませんのでご安心ください。お席にお座りの間はシートベルトをお持ちのスイッチで緩めのないようお締めください。お手元にお飲み物をお持ちのお客様は十分ご注意ください。Dear passengers, for your experience from Sunrise. Have not been on the safety of the aircraft. Please continue to belt tighten your belt. Whenever you're seated, please Cuaca di penerbangan kali ini walaupun misalnya tadi pas take off itu agak mendung ya teman-teman, tapi selama perjalanan ini cerah banget sih teman-teman, cuacanya oke banget dan tentunya nyaman banget sih selama penerbangan kali ini ya.
Di penerbangan kali ini, sebetulnya kalau misalnya kita mau pesan minuman, itu teman-teman bisa bebas tinggal, panggil aja ke cabin crew-nya. Di sini kami pesan Kapik sama ini ya, Ocha. Jadi bebas banget nih kalau misalnya teman-teman mau request sesuatu ke cabin crew-nya. Nah, kita coba masuk ke lavatory-nya. Jadi ini preview lavatory-nya di ANA ya, teman-teman. Jadi kurang lebih ini mungkin bisa dibilang compact banget ya, teman-teman. Jadi di sini ada area tisunya, ada tempat buang sampahnya. Teman-teman juga bisa akses air dingin atau air hangat di sini. Ada sabunnya juga. Dan di sini kalau misalnya teman-teman mau misalnya mau buang air kecil gitu ya atau buang air besar, ini bisa banget sih teman-teman di sini. Jadi sangat compact banget nih di lavatory-nya. Dan kalau misalnya teman-teman tahu tentang Jepang, nah toiletnya Jepang itu kan bagus banget ya teman-teman. Nah ternyata di pesawatnya ini toiletnya sama seperti yang ada di Jepang. Jadi elektronik, terus teman-teman bisa pencet nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman kalau misalnya buang air kecil atau buang air besar di sini. Nah, selain di lavatory yang ini, ada lavatory yang lebih besar ya teman-teman. Nah, di sana ada fitur khusus untuk misalnya kalau teman-teman bawa baby, nah itu bisa di prepare kebutuhannya di lavatory yang satunya gitu, dan itu di area samping pesawat sih teman-teman, yang nempel ke samping pesawat. Ini areanya di tengah-tengah. Oke, 1 jam sebelum landing, ini kita dikasih roti ya oleh cabin crew-nya, dan pas kita coba ini rotinya enak banget juga sih teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat posisi pesawat teman-teman ada di mana, nah, sebetulnya di sini di in-flight entertainment-nya itu ada salah satu fiturnya ya teman-teman. Nah, fiturnya ini bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya. Misalnya di sebelah kiri itu seharusnya ini area Miyazaki nih, gitu. Jadi misalnya di sebelah kiri nanti ada, ekspektasinya nanti ada Fuji gitu ya, harusnya kelihatan sih. Ini sekilas terkait pemandangannya sebelah kiri 1 jam sebelum kita estimate sampai di Narita. Kira-kira ada nggak ya Fuji-nya?
harusnya sih di sebelah kiri ada Fujinya, tapi kayaknya ini cuacanya belum mendukung nih teman-teman. Dan pas kami lihat ke estimasi kedatangannya sekitar 9 menit sebelum landing, ini cuacanya masih seperti ini teman-teman. Jadi kemungkinan besar kita nggak dapat view Fujinya nih teman-teman, karena cuacanya belum mendukung. Dan harusnya sebentar lagi kita akan landing sih, walaupun memang cuacanya seperti ini ya teman-teman. Guys, Masya Allah, ternyata yang tadi kita lihat yang full putih semua, yang kita kira di awal itu kabut biasa, ternyata itu bukan kabut, itu adalah hujan salju. Dan kalau misalkan teman-teman lihat dari layar, ini kelihatan ada putih-putih yang lewat. Nah, itu saljunya lagi turun, dan ternyata lagi hujan salju yang cukup lebat. Di bawah itu kelihatan pohon-pohonnya udah mulai ketutup sama salju. Dan FYI, ini tuh pengalaman pertama kali kita lihat salju secara langsung, dan ini beneran magical banget ya guys, Masya Allah. Ya, alhamdulillah akhirnya kita udah landing juga di Bandara Internasional Narita. Nah, walaupun hujan saljunya tadi tuh kelihatan cukup lebat ya guys, tapi ini alhamdulillah kita udah landing dengan smooth. Jadi respect banget sama pilot dari ANA Airline atau All Nippon Airways Jepang. Top lah pokoknya. Nah, dan jujur karena kita ini pengalaman pertama kali lihat salju, jadi ini bener-bener excited. Dari layar kelihatan ya butir-butirnya itu turunnya cukup lebat. Dan kita ini mau parkir dulu sembari menikmati keindahan hujan salju yang sedang turun di area Tokyo. Masya Allah ya. Semoga teman-teman di sini yang nonton juga segera Allah ijabah doanya untuk bisa melihat salju secara langsung. Amin.
お預けになりました手荷物は一旦お受け取りになり、国内線乗り継ぎチェックインカウンターで改めて手荷物をお付けください。皆様、ANA とスターアライアンスパートナーのゴールド便をご利用いただきましてありがとうございました。外は雪、気温は2度と報告を受けております。体調などお崩しありませんようどうぞお元気でお過ごしください。次のご搭乗をお待ちしております。Dear passenger, we have landed at Narita International Airport. The local time in Narita is 3:39 p.m. February 7th. Please remain seated with your seatbelt function tightened and locked until the traffic sound of the seatbelt sign. Attention when opening the bagage compartment and baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit a radio wave. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. This flight will be arriving at gate number 43 of Terminal 1. Passengers connecting to a domestic flight should pick up their checked baggage at this airport and check it in at the domestic check-in counter. Thank you for flying with ANA and our Star Alliance partners. We look forward to seeing you again. Dan akhirnya kami udah sampai teman-teman di Narita International Airport. Kalau dipikir-pikir perjalanan ini benar-benar spesial banget ya buat kami karena first time ke Jepang, first time naik airline dari Jepang juga. Dan walaupun nggak dapat view Gunung Fuji, alhamdulillahnya ini first time juga nih buat kami teman-teman buat melihat salju. Alhamdulillah. Nah, kami ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah stay tune melihat perjalanan kami bersama ANA di perjalanan kami dari Jakarta ke Jepang. Dan setelah ini kami akan lanjut ke penerbangan lanjutan yaitu ke Osaka, karena setelah dari Narita ini kita akan langsung ke Osaka ke penerbangan selanjutnya. Jadi di Narita ini kami hanya transit, tapi tetap nanti kami akan lewat imigrasinya dulu. Kemudian di sini juga kami akan ambil bagasinya ya teman-teman. Nah setelah diambil itu bagasinya perlu di load ulang ke penerbangan domestiknya dari Narita ke Itami Osaka. Ya, first time ke Jepang baru aja dimulai dari sini
Dan kalau awalnya udah spesial ini, kami nggak sabar nih lihat apalagi yang nunggu di depan ya. Jadi, hopefully teman-teman bisa stay tune untuk perjalanan kami selanjutnya. Dan terima kasih teman-teman. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.